Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di vlognya Abdul, masih tentang Hyundai Atos ya teman-teman. Saya mau share pengalaman saya tentang koil ya. Bagaimana sih ciri-ciri koil rusak atau bagaimana sih ciri-ciri koil mati ya. Ini dari pengalaman saya ya. Saya mungkin tidak pintar ya, tapi ini dari pengalaman saya hanya berbagi pengalaman. Kemarin saya dari Jogja, sebelum dari Jogja saya pun di Banyumas, Purwokerto merasakan kadang ini mobil itu berbet ya. Dan berbetnya itu bukan berbet kayak apa ya, kayak bensin ya, bisa dibilang kayak bensin habis, tapi dia nggak sampai mati kayak gitu loh. Jadi digas itu dudut, suaranya itu kayak helikopter. Tahu nggak suara helikopter gimana? Dudut, digas pol tanjakan dia berdudut, apalagi kalau kondisi mesinnya panas itu luar biasa berbetnya. Nah, setelah saya kemarin di Jogja ternyata ketahuan tuh masalah. Selain masalah dari extra fan, ternyata masalahnya itu ada di koil ya teman-teman. Waktu itu pas selesai dipasang dinamo extra fan-nya, saya bilang ke bengkelnya, Pak, sekalian ini Mas, ini sekalian kenapa ya kok berbet gini gitu. Setelah dicek ternyata di bagian koilnya. Oke, langsung aja kita lihat di bagian. Nah, ini di sini kalian bisa lihat ya, ini untuk kabel businya emang sudah saya ganti, punya Blue Thunder. Ini yang apinya gede ya. Teman-teman lihat nggak di bagian ini gelap ya. Ini bisa lihat kondisi koilnya ini ya. Ini itu koilnya tidak mati ya teman-teman. Kalau misalkan kalian nemuin kok berbet ya, semakin digas semakin berbet. Setelah dicek ternyata di bagian sini itu ada percikan api. Petik kayak gitu tuh. Di sebelah mana saya juga kurang paham. Nantinya di sebelah sini ada percikan api. Kemudian sama bengkelnya ini bisa kok Mas, ini karena bocor aja, tapi lebih baik sih diganti ya kita. Tapi karena saya urgensi, posisi lagi di luar kota, karena emang nggak niat untuk dandan ya, kemarin sudah dandan di kamunya barengan sama ini, akhirnya ini diakali teman-teman. Ini kemarin dikasih Alteco, terus dikasih puntung rokok, apa itu namanya, tegesan rokok ya, terus ditambahin sama lem apa ini namanya, lem karet ini loh. Ini lem karet ini nempel di sini. Ini tadi saya copot. Mudah-mudahan nanti nggak ada masalah kalau saya ini ya, kalau pasang lagi. Seperti itu. Jadi kondisinya berbet kayak gitu. Kayak helikopter. Tapi dia konstan gitu. Gitu. Nggak sampai mati untuk mesinnya. Itu adalah ciri-ciri koil. Dan kalau kalian memperbaiki itu masih bisa, artinya masih bisa ditutup aja biar apinya itu tidak keluar. Nah, kalau misalkan koil yang nggak bisa diselamatin itu yang kayak gimana? Itu koil yang kondisinya bisa starter susah atau starternya itu pincang ya. Jadi kalau misalkan salah satu ini mati ya, ada yang mati intinya gitu ya, ada yang mati itu harus diganti ya teman-teman. Ini karena masalah bocor aja jadi bisa diginiin, tapi kalau kondisi mati itu lebih baik diganti karena nanti resiko di jalan mobil nggak bisa nyala ya, malah bingung di jalan, apalagi kalau tengah malam itu repot. Dan ini koil masih ori, ini masih bawaan dari Hyundai Atosnya tahun 2003, berarti sudah berapa tahun gitu kan gitu ya teman-teman. Kalau misalkan nemuin kasus seperti itu, kalian bisa cek di bagian koilnya dulu. Sempat kemarin itu saya cek di bagian ini, busi saya cuci ya, saya lepas, saya cuci, kemudian busi saya lepas, saya bersihkan ya. Ternyata pas saya lepas itu bagus, kondisi hitam businya itu bagus, kondisi kabel businya juga aktif semua gitu. Tapi kenapa itu, saya pikir waktu itu di bagian injektornya ini, bagian injektor sini 1 2 3 4 antara ini, karena emang saya mau pakai di Jogja ya saya pakai dulu aja lah, karena emang
gejalanya baru muncul gitu masih bisa dipakai. Ternyata sampai Jogja cuma koilnya aja. Itu berebutnya itu kayak itu helikopter, suara helikopter ya gitu, kayak bensin tapi macet-macet gitu. Yang untuk stasioner juga normal, untuk AC juga normal. Cuma kadang dia kondisi pakai AC itu bisa RPM turun ya, tapi nggak sampai mati. Pernah saya coba saya biarkan itu pun nggak mati, jadi cuma RPM-nya turun tapi nggak mati gitu. Kalau misalkan kok nggak mau nyala, mobil nggak mau nyala, ada dua kemungkinan, antara koil atau sensornya. Ini sensor apa ya, maaf kalau salah bisa direvisi ya teman-teman. Ini sensor CMP ya kalau nggak salah ya, atau dari koilnya. Ini saya pernah putus ya, pernah waktu itu remuk ya, waktu itu remuk sama saya pasang manual tapi saya nggak lihat, sebenarnya udah lihat sih ya, cuma emang salah aja, salah sambung. Jadi negatif saya kasih ke positif, positif saya kasih negatif, akhirnya konslet. Akhirnya ini diganti ya, diganti. Nah terus info aja buat teman-teman, kalau yang mau ganti koil pastikan milih koil yang bagus. Milih koil yang bagus pun itu tidak menjamin ya teman-teman. Kalian harus pastikan koil itu berfungsi dengan baik, artinya itu powernya bagus. Karena kalau ganti koil aja ya, ini berpengaruh, sangat-sangat berpengaruh di bagian tenaga, di tanjakan, di bagian speednya ya, powernya itu sangat-sangat berpengaruh. Beli yang KW itu bakalan ngerasain perbedaannya luar biasa, katanya seperti itu dari teman-teman Hyundai Atos. Kemarin sempat ada yang datang ke lokasi pas sedang perbaikan, itu ada teman dari Hyundai Atos Jogja gitu ya teman-teman. Itu sharing aja, kalau misalkan kalian mengalami kendala tiba-tiba berdebat tapi sudah dibersihkan businya, sudah dibersihkan kabel businya ya, dicek nggak ada masalah, ternyata situ ada yang bocor, itu bisa dicek. Kemungkinan koilnya bocor ya, kalau koil bocor bisa dibenerin, tapi kalau koil rusak atau mati itu nggak bisa dibenerin, harus diganti. Paham ya teman-teman? Itu aja share pengalaman ini atau saya ya. Mungkin teman-teman juga butuh referensi atau masukan tentang kerusakan atau gejala yang dialami Hyundai Atos. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video sampai selesai. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Atau ada pertanyaan silahkan kalian tanya di kolom komentar. Insya Allah saya akan dijawab, atau bisa ke Facebook saya Abdul Hadi Karmito. Saya di situ aktif, nggak di IG ya, tapi di Facebooknya aja. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye bye.